Berhenti kalian. Tangkap nih. Sembarangan sekali kalian mau menangkap junjungan kami. Hadapi dulu kami. Serang mereka. Sekarang kalian berdua cepat pergi dari sini. Biarkan aku yang menghadapi mereka. Apa maksudmu? Dengar, aku akan menghadapi mereka semua. Aku mohon kalian berdua cepat pergi dari sini sebelum mereka menyerang kita. Cepat pergi. Aku gak mau ninggalin papa dalam keadaan kayak gini. Aku temani papa. Kamu tidak usah mengkhawatirkan aku. Cepat pergi dari sini. Kita akan pergi bersama. Hei, tidak semudah itu. Alhamdulillah kita selamat nih. Papa. Nih, papa mana? Di detik-detik terakhir, dia melepaskan tanganku. Itu sebabnya dia tidak bisa terbawa ke sini. Kenapa nih? Ayo kita sekarang ke sana. Karena papa pasti masih ada di sana. Kita harus selamatkan papa nih. Ayo. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Apakah papa menolak? Bukan, Nadine. Justru itu dia melakukan itu untuk melindungi kita. Berdoalah, Nadine. Dia bertahan. Kita akan berusaha menyelamatkannya, Nadine. Papa. Yang terpenting sekarang adalah memulihkan tenaga terlebih dahulu. Aku sudah memberikan tumbal untuk Buto Ijo. Berarti sekarang aku akan mendapatkan uang yang banyak. Kok nggak ada uangnya? Kenapa Buto Ijo nggak memberikan harta lagi kepada saya ya? Saya harus tanyakan kepada Mbah. Selamat pagi Pak Rustam. Bapak ini siapa, Pak? Bapak ini mau minta sumbangan? Pak, ini masih pagi, Pak. Kok pagi-pagi sudah minta sumbangan sih? Bukan Pak, saya mau investasi di usaha mebel milik Bapak. Investasi, Pak? Iya. Usaha mebel? Pak, saya nggak punya usaha mebel, Pak. Mulai hari ini, Bapak akan mengelola usaha mebel. Semua peralatan sudah ada di sana. Mana Bapak itu? Uangnya banyak sekali. Pasti dia itu Buto Ijo yang menyamar. Dan dia mengantarkan uangnya itu langsung kemari. Pak, ngomong-ngomong nih, lahan kosong punya siapa ya? Tahu juga ya. Kayaknya enak nih dibikin balai depan rumah kita nih. Bukan balai, kontrakan. Nah ya gitu. Kontrakan. Bagus juga ya. Hei. Ngapain kalian di sini? Ini pekarangan ini milik saya ya. Lah Bapak ngapain di sini? Ngapain lagi nanya? Ini tanah saya karena ini akan saya bangun menjadi pabrik mebel. Paham? Pret, usaha mebel. Punya uang dari mana? Iya, saya mah kagak percaya sama Bapak. Nggak percaya. Nih, ini uang dalam ini. Ada investor yang mengasih uang kepada saya untuk bangun pabrik mebel di tanah ini. Nggak percaya. Nggak Percaya saya Pak. Mas, Ya. ya tuh. No,
Kita beli kulkas model terbaru 2 pintu, no. Dede, lihat no. Kulkas 2 pintu model terbaru. Nggak percaya, mah. Ih, nggak Tampang-tampang percaya. mereka ini tuh kagak bakalan punya Harganya kulkas 2 mahal pintu. tuh kulkasnya. Harganya mahal 5 juta. Rame bener. Apaan ya? Iya tahu ini kayaknya. Biasa, Pok. Mama Erin beli kulkas baru. Katanya kulkas Ah. baru 2 pintu. Iya. Mana ada? Jangan pada begitu, orang baru berapa hari kelar Idul Fitri udah pada ngerumpi aja. Ini pada kagak ikut ngelayat apa? Layat. Emangnya siapa yang meninggal, Be? Iya. Itu si Anto. Kagak Anto. dengar. Gimana sih orang Anto kan bos lu pada. Iya, Be. Saya kan sudah nggak kerja lagi sama Pak Anto, jadi ya wajar saya nggak tahu, Be. Oh, udah meninggal. Oh, emang sekarang kerja di mana? Oh, sekarang usaha sendiri. Nanti di tanah ini saya akan bangun pabrik mebel. Ada investor yang ngasih uang kepada saya untuk buka usaha itu. Gitu, Be. Jangan percaya, Be. Jangan percaya. Udah dia mah biar aja dia ngomong ah. Udah kalau gitu gimana? Udah duluan aja ya. Ya udah, nanti saya akan nyusul. Karena bagaimanapun juga Pak Anto itu sangat berjasa kepada saya, Be. Karena dia yang mengenalkan saya kepada investor itu, Be. Oh, jadi Pak Anto yang kenalin nama investor? Iya. Ya udah. Jadi kita duluan ya. Oh iya, silakan. Waalaikumsalam. Jangan rumpi lagi aja udah jalan. Lang ikut, Be. Ikut ya. Yang sabar ya, Pok. Semua ini udah jadi takdirnya Allah. Makasih, Pok. Pok, emangnya lakinya tentu sakit apa ya? Kayak Ayah nggak sakit apa-apa, Pok. Tiba-tiba aja laki Ayah meninggal. Warga yang nemuin laki Ayah di kebun. Padahal laki Ayah nggak pernah lewat situ. Ayah heran. Laki Ayah meninggal kenapa badannya bekaku kayak pohon gini. Ya, aneh banget meninggalnya. Apa? Jangan-jangan matinya karena korban pesugihan. Kira siapa ya yang ngelakuin pesugihan itu? Ntar aja ngomong jangan di sini, ntar kita selidikin. Apa? Jangan, ini ulahnya si Rustam. Kan dia baru aja punya mebel. Terus Pantonya meninggal, Pok. Jangan sujon lu, gak boleh nuduh. Jangan seujon. Kagak baik, ntar malah jadi fitnah. Emang lu semua mau difitnah? Agak. Ya udah gini aja, kita doakan. Mudah-mudahan diampuni dosanya, dijembatkan kuburnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau yang ini gimana, Tante? Kamu ngapain ke sini? Kamu mesti ke tempat Amara. Jangan ke sini. Perempuan ini adalah perempuan yang sangat saya cintai. Dan saya akan habiskan umur saya dengannya. Nadine, kenapa kamu lakuin ini?
Kamu harus bertunangan sama Amara. Karena aku tidak mencintai kamu. Kita sudah punya kehidupan masing-masing. Please Nadine, aku mohon sama kamu. Tolong jangan bohong diri kamu sendiri. Enggak, kamu harus bertunangan dengan Amara. Karena aku bertunangan dengan pacarku. Amara, kenapa kamu tidak tanyakan pada Reno? Pendapat Reno di sini pasti lebih penting kan? Ayo, tanyakan padanya. Reno. Iya Nadine. Maaf Amara, terserah kamu aja pilih yang mana, aku ikut. Bahkan di saat memilih gaun pernikahan pun, dia masih sempat nih mikirin Nadine. Amara. Amara, tunggu Amara. Reno, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membuatnya seperti ini? Ayo cepat kejar dia. Ayo kejar. Aku harus turun tangan membuat Reno membenci Nadine. Kalau enggak, semuanya akan jadi masalah. Apa yang harus aku lakukan supaya Reno bisa ngelupain Nadine? Supaya Reno mulai berusaha mencintai aku. Kasihan sekali ke kamu Amara. Kamu tuh bermimpi untuk menikah sama Reno. Sedangkan Reno sendiri tergila-gila sama aku. Dan gak akan mungkin dia mau dengan kamu. Kamu gak akan bisa menggantikan posisi aku. Diam kamu. Sampai kapanpun kamu gak akan bisa mengambil hati Reno. Iya, aku bilang apa diam. Jangan marah, karena aku gak pernah suka sama Reno. Aku cuma mempermainkan Reno aja. Ya iseng-iseng berhadiah. Karena aku capek hidup miskin sebagai office girl. Dengan aku bersama Reno, aku bisa diajak dan dikenalin sama konglomerat kaya raya. Dari situ aku ketemu sesama seseorang yang konglomerat jauh dari dia. Dan sekarang aku tinggal tunggu waktu aja untuk bisa bertunangan dan bersama konglomerat pastinya. Apa yang kamu bilang itu benar? Maksudku, kamu gak perlu takut. Karena aku gak akan pernah ambil Reno dari kamu. Karena Reno bukan level aku. Level aku itu adalah orang-orang konglomerat yang lebih kaya dari dia. Dan kamu lihat, baju butik yang ada di sini bisa aku beli semuanya. Dan semua itu kecil. Nadine, apa benar yang kamu omongin tadi? Ya benar lah, masa gak benar? Lebih baik kamu pergi dari sini. Pergi. Nadine, kamu serius dengan omongan kamu? Benar lah, masa gak benar? Tante? Jadi Tante yang melakukan semua ini? Amara, setelah semua ini, Reno pasti akan jijik melihat Nadine. Ya ampun Tante, makasih banyak ya. Aku jadi senang sekarang. Reno pasti benci banget sama Nadine. Ayo,